jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema apa rahasia namamu. Masya Allah, tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah banyak banget dapat ilmu nih apa aja sih yang cocok dijadikan referensi untuk memberikan nama pada anak kita. Lalu kapan sih waktu terbaik untuk memberikan nama kepada anak kita. Nah tapi ini Masya Allah, Alhamdulillah terima kasih antusiasnya dari jamaah. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media. Islam itu indah, makanya langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @giselafid197. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kakak saya masih hidup, dia merantau dan mengganti namanya. Semua teman-temannya sudah memanggil dengan nama yang baru, bahkan di KTP-nya juga sudah diganti nama yang baru. Nah sekarang kakak saya sudah meninggal, tapi saya bingung ketika kirim doa harus pakai nama yang mana. Karena takut doa tidak diterima. Saya selalu kirim doa 2 kali ke nama lama dan nama barunya. Lalu nama yang mana yang harus saya doakan dan nama yang mana yang harus dibawa meninggal. Waduh, Masya Allah. Tapi ini bagus banget pertanyaannya nih. Boleh dijawab oleh guru kita nih, Ustadz Syam nih, silakan guru. Baik, jadi ganti nama itu kan nggak harus akikah ya. Jadi ini yang banyak pertanyaan nih. Lu harus akikahin balik lagi, potong kambing lagi. Nggak harus gitu. Maka subhanallah, ketika nama sudah diganti, nama yang manakah yang didoakan? Nama yang diridhoi oleh pemiliknya. Nama yang diridhoi oleh pemiliknya. Jadi kalau misalnya dia mengganti namanya karena mungkin alasan sesuatu, silahkan mendoakan dengan nama yang barunya. Tapi ini enaknya kalau keluarga yang mendoakan. Kalau keluarga yang mendoakan cukup bilang kakakku itu udah nyampe sebenarnya. Cukup bilang ayahku itu udah nyampe. Cukup bilang ibuku, nggak pakai nama pun Allah udah tahu ibumu siapa. Allah tahu kakakmu yang mana, Allah tahu ayahmu yang mana. Itu enaknya kalau keluarga sendiri. Makanya ajarkan keturunan kita, keluarga kita untuk mendoakan supaya nggak salah alamat doanya. Maka yang kedua, kemudian bolehkah mendoakan 2 nama? Mendoakan 2 nama juga tidak apa-apa karena tidak ada salahnya untuk mendoakan karena doa itu adalah ibadah. Bagaimana kita mendoakan orang lain? Ketika kita mendoakan kepada orang lain, maka malaikat yang ada di samping kita mengatakan walaka mithluh, walaka mithluh, walaka mithluh, dan bagimu pula apa yang kau doakan. Misal nih kita mendoakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Kata malaikat walaka mithluh, dan kau juga. Jadi kita mendoakan orang lain, kita juga mendapatkan kebaikan. Berarti kita nggak ada salahnya berdoa banyak. Allahu ta'ala. Masya Allah. Nah yang salah itu kalau kita karena bingung jadi berhenti mendoakan. Nah itu yang nggak boleh. Jadi terus doakan kakaknya, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut kita pertanyaan kedua. Pertanyaannya dari @rukmizitra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, dalam Islam diperbolehkan tidak jika mengganti nama asli dengan nama panggung? Dan apakah benar jika mengganti nama akan mempengaruhi keberuntungan dan lain-lain? Terima kasih. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Boleh dijawab oleh Habib Usman, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama asli yang tidak bermasalah. Tadi kan kalau misalkan dia namanya menjadikan sebuah penyembahan kepada selain Allah, diganti. Namanya buruk, mesti diganti. Kalau nggak ada masalah, saya sarankan untuk tidak diganti namanya. Karena apa? Pertama, yang Ustadz Maulana Masya Allah sampaikan, kita harus bersyukur atas nama yang telah diberikan oleh orang tua kita. Alhamdulillah orang tua kita sudah ngasih nama. Ini adalah satu keberkahan yang diberikan orang tua kita terhadap kita. Jadi bersyukur, nama apapun nikmatin. Ada keberkahan dari apa? Yang orang tua berikan kepada kita, penyambung dari mana? Satu kebahagiaan. Orang tua memiliki anak, kita ini anak. Berhak daripada untuk bersyukur atas pemberian dari orang tuanya. Orang tua mempunyai hak memberikan nama. Jadi bersyukur nomor 1. Yang kedua, ketika namanya sudah bagus, dikasih orang tua diganti dengan nama panggung. Yang akhirnya apa? Pertama, jauh dari keberkahan. Yang kasat mata kita lihat sukses. Yang kasat mata kita lihat wah mewah hidupnya begini begitu. Tetapi ingat, sukses yang benar-benar sukses adalah yang jauh dari maksiat. Jauh dari perbuatan dosa. Yang rizkinya halalan thayyiban mubarakah, yang dimana berkah sesuai dengan syariat Islam. Itu baru yang benar.
Jadi ibu-ibu nggak usah ngeliat orang, wah ini ganti nama jadi sukses, ganti nama sukses. Belum tentu sukses di mata Allah, mungkin sukses di mata kalian atau di mata manusia. Jadi ibu-ibu di rumah kasih nama yang baik, kasih nama yang indah. Gak bisa kasih nama, cari guru, cari orang yang soleh, cari orang yang dekat dengan Allah. Menjadikan nama sebagaimana cerminan dan nama menjadi sebuah doa. Yang Ustadz Syam sampaikan Masya Allah. Karena apa? Misluh menyampaikan sama seperti apa yang diaminkan dengan namanya. Nama bagus, alhamdulillah. Nama gak bagus, ganti. Ganti yang lebih baik lagi mengikuti daripada syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang benar. Masya Allah. Ini lumayan perlu digarisbawahi ini bahwa sukses itu ukurannya bukan materi ya. Bukan. Tadi aduh luar biasa. Jadi kalau misalnya ibu atau misalnya nih ada yang kebetulan sedang hamil nih atau bapaknya nih sedang mau punya anak, mungkin itu menjadi pertimbangan bagaimana doa seorang orang tua itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, amin. Nah sekarang saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz, Tentang apa tuh? ini banyak sekali nih pertanyaan yang bertanya masalah ini nih. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman gitu ya yang diberikan nama itu dicantumkan gelarnya. Baik itu adalah pemberian ataupun itu secara garis keturunan. Jadi namanya tuh bisa panjang banget. Contoh. Contohnya, waduh saya nggak enak kalau nyebutinnya. Saya aja ya. Nah, Iya. boleh, gimana? Saya nggak berani. Haji Andi Muhammad Nur Maulana. Nah, Pakai panjang. Andi kan? itu masih pendek tapi ya ada yang lebih panjang lagi. Cuma saya, Mau ditambahin lagi? oh, contohnya. Haji Andi Muhammad Nur Maulana Desaga. Nah boleh tuh, itu salah satu contohnya tuh. Itu sebenarnya dalam Islam boleh nggak sih Ustaz Syam? Mohon penjelasannya ya. Silakan Ustaz. Baik, tabik guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, kami menciptakan kalian dari seorang ayah, seorang ibu, Adam dan Hawa. Kemudian kami menjadikan kalian berbeda-beda, yakni berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda yang lainnya. Maka subhanallah, sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Apa pelajaran yang diambil dan apa kaitan dari pertanyaan dari host kita tadi? Apakah menambah gelar ini diperbolehkan? Betul. Maka kita lihat ayatnya. Yang paling mulia itu bukan yang paling banyak gelarnya, tapi yang paling baik ketakwaannya. Kalau gelarnya menambah ketakwaannya, maka bagus. Contoh misalnya pulang haji, dia kasih haji namanya. Haji Syamsuddin Nur. Untuk apa? Setiap saya mau bermaksiat, haji kau itu kau haji, kau itu sudah haji. Masa Betul. kau masuk tempat begituan? Betul. Nah, Jadi berarti reminder ya? Betul. menambah ketakwaannya. Baik, baik. Dia tidak mau ke masjid, tidak mau, malas ke masjid. Tapi pulang haji, dikasih nama haji dirinya, Haji Syam. Haji kau itu, masa enggak ke masjid? Malu sama yang tidak haji ada di masjid. Subhanallah, berarti gelarnya menambah ketakwaan pada dirinya. Bukan berarti menambah kesombongannya. Contoh misalnya guru kita Habib Utsman beserta seluruh para sayyid, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para syarifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaannya. Kasih nama syarifah bukan bangga sebagai cucu Rasulullah SAW, tapi dia akan merasa kalau saya ini syarifah, masa saya enggak pakai jilbab? Iya, masa ini syarifah, masa saya mengotori nama daripada kakek saya Rasulullah SAW, berarti menambah ketakwaan bagi dirinya, bukan untuk menyombongkan diri. Misal gelar akademis lah, gelar akademis, dikasih doktor, dikasih profesor, Betul. dikasih misalnya sarjana, dikasih Betul. magister, maka subhanallah untuk apa? Untuk menghargai ilmunya. Saya ini dikesekolahkan oleh ayahku. Supaya apa dikasih di belakangnya? Misalnya esos ya. Dikasih belakangnya MA,
Kenapa dikasih MA? Supaya ingat bapaknya. Bapakku dulu keringat, darah, berdarah Masya Allah. setiap hari cari duit supaya saya bisa kuliah. Dia kasih nama gelar di belakangnya. Bukan untuk menyombongkan, saya ini lulusan ini loh, saya ini ilmunya begini. Bukan. Tapi saya kasih gelar di belakang supaya saya mengingat dulu bapakku berjuang supaya saya bisa kuliah. Maka subhanallah, ini adalah gelar-gelar yang menambah ketakwaan. Tapi kalau gelar tersebut membuat diri kita sombong, menyombongkan keturunan kita, maka bukanlah laisal fata, bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini bapakku, dia bapakku, dia bapakku, dia saya keturunan ini. Tapi ternyata itu untuk menyombongkan diri. Karena di daerah kami masih banyak. Kalau tidak ada andinya, kalau tidak ada karengnya, dikasih kembali itu undangannya orang. Tidak ada haji. Ya Jadi ada orang Allah. undang, lupa nulis haji, dikembalikan. Subhanallah, jangan sampai seperti itu. Ya Allah. Tapi saya enggak begitu loh. Nggak Iya, usah. iya, iya. Biasa, aman aman. Mungkin ya, budaya juga ya. Masya Allah. Jadi ya tergantung niatnya ya Betul. semuanya ya. Masya Allah. Nah ini sekarang ada pertanyaan. Ini memang relate banget sama anak-anak muda zaman sekarang. Nah ini saya pengen tanya sama yang muda juga Ustadz Maulana nih. Wih, makasih. Cuma dikdat doang. Sudah hampir 50 ini. Ustadz, apa nih? Ini pengalaman saya pribadi ya. Iya, Saya iya. dulu kan waktu sekolah itu ya banyak panggilan-panggilan yang aneh-aneh gitu. Misalnya nih, ini beneran nih teman saya ada namanya Ilham Fauzi dipanggilnya Toke. Terus ada namanya Angga Ferdian dipanggilnya Acong. Nah pokoknya jauh dari nama aslinya. Nah ini sebenarnya apa sih hukumnya kalau misalnya kita mengganti nama orang asal sesuai kemauan kita gitu dengan sebuah julukan, boleh nggak sih dalam Islam nih? Iya. Mohon penjelasannya Guru, silakan. Masya Allah, tabarakallah, izin Habib, Tafadhol, izin Ustaz Sasam. Maulana. Makasih banyak kepada tim Islam itu indah yang mengangkat tema ini adalah untuk demi kebaikan kita memperjelas, bahkan mendidik kita untuk bisa berakhlak. Karena hukum memanggil nama orang lain dengan julukan-julukan yang buruk adalah haram. Haram, dosa. Apalagi kan kita tidak boleh menyakiti perasaan orang kan. Kalau orang sakit hati, sebenarnya dulu saya itu selalu diledek. Dengan ada nama saya kan Muhammad Nur Maulana. Panggilan ledekan itu saya dipanggilnya Mak Nur. Mak Nur itu bukan ledekan. Mak Nur itu singkatan dari Muhammad Nur. Oh Orang iya. orang tua saya panggil Mak Nur, saudara saya. Itu adalah bentuk singkatan. Tapi teman-teman saya kalau ledek saya namanya apa? Toke. Wah sama dong. Bukan Oh, toke. Toke. Toke itu nama panggilan Cina karena saya itu kan saya putih. Putih Nggak ya. percaya ya? Percaya. Ukuran mana nih dibandingin namanya? Dulu saya putih. Dulu, nah. Kan saya suka main layangan jadi hitam, iya, suka mungkin. main sepedaan. Kenapa sih nggak ada yang percaya kalau saya putih? Dulu mungkin perawatan. Iya. Tunggu. Dulu ada istrinya yang ngurus. Oh ya Nggak, Allah, Habib. waktu kecil Waktu Habib. masih kecil. Waktu kecil Habib, aku tuh Saya kira nggak ada yang berani ini selalu loh, diledekin, ngeledekin Ustadz. Selalu dilek, waktu kecil aku. Waktu kecil belum jadi Ustadz ya? Toke. Itu aku dibilang toke, kan saya putih banget. Tapi gak ada yang percaya ya. Sakit hati nggak Ustadz dulu? Tapi dulu setelah saya pikir-pikir, aku harus bangga dong, kan saya diputih banget. Betul. Akhirnya berubah ya. Nah, dan ternyata panggilan itu, mohon maaf, boleh nggak dipanggil julukan-julukan, tapi julukan-julukan yang bagus. Nabi pernah memberi nama Abdul Rahman berubah menjadi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu julukan karena dia suka membawa kucing. Abu Hurairah bapaknya kucing. Jadi tidak ada masalah. Karena sesuatu yang menyenangkan, menyimbolkan dia adalah sesuatu yang baik. Desakga, itu Pak dengannya, desakga. Karena suka bagus orangnya, aduh ramah, gue banget. Ada contoh. Aduh, mohon maaf kepada jamaah. Kenapa kami senantiasa mengambil contoh diri kami? Karena kalau sensitif banget ini. Betul. Materi ini sensitif kalau kita mengambil contoh orang lain, takutnya nanti orang lain tersinggung kalau kita memakai nama beliau. Betul. Contoh saya lagi nih. Iya nggak apa-apa, Nggak Ustaz. ya. Saya itu saya banyak, julukan saya banyak. Kalau waktu saya mengajar di Mangkura, saya dipanggilnya Ustadz Nur. Ustadz Nur. Terus karena saya bergerak di Pramuka, saya dipanggil Kak Nur. Kak Nur. Banyak Kak Ros. Ada Karena di hubungannya. pramuka jadi Kak Nur. Kak Nur kan ada guru pramuka, K-nya. Kak Nur. Iya. Kak Nur. Ternyata di antara guru-guru aku dipanggil Aji Nur. Jadi kalau ada yang WA SMS dulu SMS itu Aji Nur, oh berarti guru-guru ini. Guru-guru. Ustadz Nur berarti ini ya. Kalau Kak Nur, aduh itu anak pramuka.
Jadi seperti itu. Ternyata setelah saya pindah ke Jakarta, saya ditanya sama Trans TV, nama siapa yang mau dimasukkan? Muhammad Nur Maulana Talul Panjang. Saya berkata Maulana. Kenapa? Supaya bapak saya dapat pahala terus setiap saya Masya bertausiah itu. Allah, luar biasa Tapi niatnya. ketika kita memberikan julukan, jangan sampai ingat hindari kata-kata yang kotor. Baik. Betul tadi yang menyebabkan sakit hati. Betul. Apalagi tujuannya untuk mengolok. Nauzubillah kalau ada bentuk kezaliman karena ini adalah keharaman ketika kita memanggil dengan panggilan yang buruk. Masya Allah. Nah ini nih Ya, mungkin kalau jatuh PR saya nih pasti dipanggil audio. saya juga udah deg-degan tapi alhamdulillah sudah berpengalaman. Masya Allah, baik jamaah nih, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak sekali di pagi hari ini. Insya Allah setelah ini kita akan memberikan lagi kesempatan untuk jamaah untuk bertanya kembali di segmen Tanya Ada Ustadz. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.